Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prakarya kelas 9 semester Gasal, kerajinan bahan keras, bahan bambu, kayu, dan rotan. Kemarin sudah perkenalan dengan bahan keras itu apa ya. Kemudian ini akan saya tambahi lagi materinya tentang bahan keras. Semoga kalian tetap sehat dan tetap semangat dalam PJJ kali ini. Semoga sehat selalu ya. Jangan lupa 3M apa 5M, tambah MM-nya. Pakai masker, social distancing, jaga jarak, sama saja social distancing dan jaga jarak. Lalu memakai hand sanitizer. Nah, hasil kerajinan dari berbagai tanaman. Ada beberapa macam di sini, dari kayu, kemudian dari bambu. Saya yakin kalian sudah pernah melihat seperti ini. Dari bambu seperti ini, di anyaman, teknik anyam. Kemudian ada ini teknik ukir, ya, teknik pahat. Ini adalah hasil-hasil dari kerajinan dari kayu. Karena kayu adalah bahan keras. Nah, kemudian peta konsep kerajinan dari bahan kayu, bambu, dan rotan, yaitu konsepnya nanti prinsip kerajinan, jenis, sifat, dan karakter bahan kerajinan, teknik pengolahan bahan kayu, bambu, dan rotan, tahapan proses produksi pembuatan kerajinan, kemasan dan penyajian produk kerajinan. Kemudian, kompetensi dasarnya, memahami pengetahuan tentang jenis, sifat, karakter, dan teknik pengolahan bahan kayu. Misalnya ranting, papan, dan balok, bambu, dan rotan. Itu adalah kompetensi dasarnya. Tujuan pembelajaran: setelah pembelajaran diharapkan siswa atau peserta didik dapat menyebutkan nama bahan keras untuk kerajinan berdasarkan gambar, menyebutkan sifat, ciri-ciri kerajinan bahan keras, menyebutkan macam-macam contoh kerajinan bahan keras untuk kerajinan. Cakupan materi: bahan keras alam, jenis-jenis bahan keras untuk kerajinan, sifat kerajinan bahan keras, macam-macam contoh bahan keras untuk kerajinan. Bahan keras alam. Bahan keras alam itu adalah bahan keras yang berasal dari sumber daya alam, hutan, bumi, atau laut yang bersifat keras. Beragam bahan dasar untuk produksi kerajinan seperti bahan kayu, misalnya ranting, papan, dan balok bambu, serta rotan. Beragam pula teknik yang digunakan untuk membuat kerajinan. Masing-masing teknik memiliki kekhasan atau ciri bahan dasar yang digunakan juga sesuai fungsi dari kerajinan tersebut. Jenis, sifat, dan karakter bahan kerajinan. Ya, bahan kayu. Jenis kayu banyak jenisnya, diantaranya ada mahoni, pinus, jati nangka, kelapa, lame, albasia, sungkai, kamper, meranti, dan sebagainya. Itu adalah jenis-jenis kayu. Kemudian kayu yang keras yaitu ada yang seperti bambu. Bambu mempunyai batang yang kuat, namun akan terjadi pelapukan jika terkena air terus-menerus. Itu adalah ciri-ciri ya, sifat-sifatnya bambu. Memiliki rongga dari ukuran 1 cm hingga 20 cm, sehingga dapat dibuat sebagai wadah dalam kerajinan. Selain bambu dan kayu, kita ke bahan rotan. Ciri-cirinya dan sifatnya gimana, karakteristiknya rotan? Rotan atau dalam bahasa Inggrisnya adalah rattan, merupakan jenis tanaman akar-akaran liar yang banyak tumbuh di daerah hutan tropis. Indonesia dapat dikatakan sebagai penghasil rotan terbesar di dunia karena hampir 30% rotan di dunia dapat dihasilkan di Indonesia. Jadi kita itu adalah penghasil rotan terbesar di dunia. Ya. Macam-macam kayu jati. Ya. Karakter kayu jati. Kayu jati paling dikenal orang adalah karena keawetannya dan daya tahan terhadap perubahan cuaca dibanding kayu lainnya. Jadi paling tahan itu adalah kayu jati. Kemudian macam-macamnya, macam-macam kayu. Kayu mahoni. Kayu mahoni di sini ada beberapa macam. Kayu mahoni merupakan salah satu dari beberapa jenis kayu yang menjadi ciri khas daerah tropis. Maaf, ini kayu mahoni seharusnya nomor 2 ya.
Yang pertama tadi kayu jati, yang kedua kayu mahoni. Nah, penampakan kayu mahoni itu seperti ini. Ini mahoni. Jenis kayu yang menjadi ciri khas daerah tropis. Mahoni dapat dipanen kayunya setelah tumbuh besar sekitar usia antara 7 sampai dengan 15 tahun. Lama ya. Nah, kemudian kayu pinus yang ketiga. Kayu pinus teksturnya halus, berwarna krem, mudah diolah atau diproses. Disarankan tidak menggunakan kayu pinus untuk membuat jenis furniture garden atau furniture taman, sebab kayu pinus mudah lapuk jika bersentuhan dengan tanah secara langsung atau terkena hujan terus-menerus. Itu kayu pinus, penampakannya seperti ini, pohon pinus. Selanjutnya kayu nangka. Yakin semuanya tahu ya, nangka itu seperti apa, enak buahnya. Kayunya, pohonnya seperti ini. Kayu nangka mempunyai warna cenderung kuning, memiliki resistensi atau ketahanan tersendiri terhadap berbagai hama, terutama rayap tanah. Karenanya, kayu ini sangat bisa diandalkan untuk komponen konstruksi bangunan maupun bahan baku kerajinan. Kemudian, selanjutnya, kayu pohon kelapa. Kelapa dengan alami tumbuh di pantai serta tinggi pohonnya bisa mencapai 30 meter. Tumbuhan kelapa ini awal mulanya berasal dari pesisir Samudra Hindia, tetapi saat ini sudah tersebar di semua tempat tropika termasuk Indonesia. Ya, ini pohon kelapa. Seratnya bentuknya seperti ini. Kayu kamper dikenal karena tahan banting serta tahan terhadap rayap. Kayu kamper memiliki ciri salah satunya adalah serat kayu didominasi pola. Serat kayu lurus atau bergelombang. Jadi polanya itu serat kayu itu lurus dan atau bisa juga bergelombang ya, seperti ini. Yang selanjutnya kayu meranti. Memiliki ciri khusus karena kayu ini termasuk kayu kertas yang mempunyai bobot ringan sedang hingga berat. Jadi ringan, sedang, kemudian berat. Itu bobotnya macam-macam ya. Kayu ini bisa dikenali dari permukaannya yang berwarna merah muda, pucat, merah tua, sampai merah tua kecoklatan. Ini pohonnya seperti ini. Kemudian kayu lame atau pulai. Kayu ini tidak terlalu keras dan kayunya mudah melengkung jika lembab. Banyak digunakan untuk membuat perkakas rumah tangga, ukiran, serta patung. Itu adalah kayu pulai. Kayu lame atau pulai. Belibet ngomongnya. Kayu albasia atau sengon. Kayu teras kayu yang berwarna hampir putih, coklat muda pucat seperti daging. Tekstur agak kasar dan merata dengan arah serat lurus bergelombang lebar atau perpaduan. Permukaan kayu agak licin dan mengkilap. Kayu yang masih segar berbau petai, tetapi bau tersebut lambat laun hilang jika kayunya menjadi kering. Ini adalah kayu sengon atau albasia. Kayu sungkai, salah satu kayu yang dikenal di Indonesia karena kayu sungkai sering digunakan untuk berbagai keperluan seperti pembuatan mebel indoor, veneer, maupun rangka atap rumah. Ini adalah kayu sungkai. Kemudian di sini setelah kayu kita macam-macam bambu. Apa sih macam-macam bambu? Bambu tutul. Bambu tutul salah satu spesies bambu di Indonesia. Jenis bambu ini memiliki tampilan sangat unik karena pola coklatnya yang menyebar di seluruh permukaan. Tanaman ini memiliki panjang rata hingga 20 meter dengan diameter hingga 12 cm. Diameternya sampai 12 cm. Besar ya berarti. Selanjutnya yaitu bambu apus. Pring apus kalau bahasa Desone. Pada umumnya memiliki diameter 3-7 cm.
besar atau kecilnya tergantung kesuburan tanahnya. Untuk ketinggian atau panjangnya pun bervariasi, yakni antara sekitar 4-12 meter. Pada umumnya, bambu apus dapat tumbuh di tepi sungai. Yang ketiga, bambu mulung atau bambu hitam, ya, bambu yang berwarna hitam. Bambu ini dicirikan oleh bambu rumpunnya yang tumbuh tegak, simodial dan rapat. Rebung berwarna hijau kehitaman dengan ujung jingga tertutup bulu coklat hingga hitam. Tinggi bulu mencapai 15 meter. Bambu muda masih berwarna hijau dan berubah menjadi keunguan ketika tua. Lanjut, bambu ater. Jenis bambu yang tersebar luas di Indonesia dan Asia Tenggara. Bambu ini banyak dipakai sebagai bahan bangunan dan peralatan rumah tangga. Bambu yang merumpun, padat, dan tegak, rebungnya hijau hingga keunguan, tertutup oleh bulu-bulu yang berwarna hitam. Bulunya lurus mencapai tinggi, buluhnya lurus mencapai tinggi 22 meter. Garis tengahnya 5-10 cm dan ruas-ruasnya sepanjang 40-50 cm. Ini buluh, bukan bulu. Buluhnya. Buluhnya berarti tingginya bulu itu ya. Tingginya bambu maksudnya. Bambu cendani, bambu cendani. Banyak tumbuh subur di daerah pegunungan seperti Pegunungan Dieng, Kopeng, karena memiliki ruas batang yang rapat sehingga bambu jenis ini dikenal memiliki tekstur kayu yang kuat dan awet hingga puluhan tahun. Bambu ini biasanya digunakan untuk kerajinan, misalnya hanger, rak sepatu, tangkai bunga plastik, maupun untuk tongkat pramuka. Ya, ini adalah bambu cendani. Bambu petung. Bambu petung memiliki ukuran lingkar batang yang besar. Rebungnya hitam keunguan tertutup oleh bulu-bulu seperti beledu coklat hingga kehitaman. Buluh berukuran besar. Panjang ruasnya 40-50 cm dan garis tengahnya 12-18 cm. Secara keseluruhan, buluh mencapai tinggi 20 meter dengan ujung yang melengkung. Itu adalah petung. Jadi melengkung ujungnya ya. Itu adalah pring petung. Bambu kuning merupakan salah satu jenis bambu peliharaan budidaya. Bambu jenis ini memiliki ciri batang yang berruas-ruas tinggi dan batangnya berwarna kuning. Bambu kuning sering dijumpai di desa-desa, di pinggir sungai dan sebagai tanaman hias di perkotaan. Bambu kuning. Nah, di sini ada tugas bagi kalian, petunjuknya yaitu kerjakan tugas di bawah ini dalam bentuk tabel di buku tulis. Gambar pada tabel di buku tulis diganti nama pohon. Jadi nanti tabelnya ada gambar pohon. Nah, di situ nanti langsung saja kalau kalian garap mengerjakan, langsung itu nama pohonnya apa. Kemudian setelah dikerjakan, foto hasil tugas dikirim ke Google Classroom. Jangan lupa menuliskan nama, nomor absen, dan kelas. Ini tugasnya, tugas mandiri. Tabelnya dibuat, ciri-ciri karakteristiknya apa, kerajinan dari pohon kira-kira dibuat apa. Kalau pohon ini, pohon itu ya. Ini. Ya, sudah sampai nomor 10. Tugas mandiri. Silakan dikerjakan.